Tukang beca tipu teller Bank BCA senilai 345 juta. Gimana ceritanya ya? Baik, sebelum mulai jangan lupa di-subscribe Kriminalpedia, menikmati cerita kriminal sambil ngopi. Seorang tukang beca membobol rekening tabungan BCA milik nasabah bernama Muin Zahri. Diketahui jumlah uang yang diambil oleh pelaku mencapai 345 juta rupiah. Tukang beca di Surabaya bernama Setu berhasil membobol uang yang berada di tabungan BCA milik Muin Zahri. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 5 Agustus 2022 di Bank BCA kantor cabang Jalan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Setu berhasil mengelabui teller bank tersebut yang bernama Maharani Istono Putri saat melakukan aksinya. Setu menyamar sebagai Muin dengan membawa buku tabungan, KTP asli, dan mengetahui nomor PIN serta memakai masker dan peci. Setelah mengetahui lengkap data diri, Putri langsung memproses penarikan uang tersebut yang ada di tabungan Muin. Ia melakukan itu sesuai dengan prosedur bank tersebut. Putri menegaskan bahwa tanda tangan Setu mirip dengan tanda tangan Muin. Ia memperhatikan dan melihat langsung dalam slip penarikan yang diserahkan kepada Setu kepadanya. Spesimen tanda tangan hasilnya sama dengan tanda tangan korban, ungkapnya begitu. Ternyata pelaku lebih dari satu orang. Setu melakukan aksi pembobolan tersebut bersama satu pelaku lainnya. Ia bernama Muhammad Toha, pria yang menyewa kamar kos di rumah Muin di Jalan Semarang, Surabaya. Saat pencurian, Muin sedang sholat Jumat. Usai sholat Jumat, Muin terkejut melihat kamarnya sudah acak-acakan, di mana dompet dan laci menyimpan buku tabungan sudah terbuka. Pada saat yang sama, Toha bertemu dengan Setu, seorang tukang beca yang memiliki perawakan yang sama dengan Muin. Setu kemudian melakukan pencurian di tempat kejadian. Pemilik rekening yang dikuras tukang beca tersebut ingin menggugat Bank BCA dan teller. Dan Muin juga ingin memblokir rekening tersebut. Usai pencurian itu terjadi, Muin sempat ingin memblokir rekeningnya di kantor cabang Bank BCA Pasar Turi. Namun setelah dicek ternyata ada penarikan di tabungannya. Setelah itu bapak saya lari ke kantor cabang Pasar Turi. Di situ dicek ternyata ada penarikan besar-besaran di Indrapura. Bapak saya makin kaget terus bilang ke tellernya, "Loh kok bisa uang itu rekening saya atas nama saya?" kata Dewi, anak bapak Muin. Kemudian Muin itu meng-cross-check ke kantor cabang Indrapura. Pada saat itulah Muin menanyakan bagaimana bisa teller mencairkan uang miliknya kepada orang lain. Setelah itu bapak saya langsung ke kantor bank di Indrapura, dibenarkan ada penarikan. Bapak saya bilang, "Lah ini saya yang punya kok, bisa kok kasihin ke orang lain. Saya atas nama Muin sendiri," kata Dewi, anak bapak Muin. Uang Muin ternyata hasil dari jual rumah untuk berobat sang istri. Penasihat hukum Muin sekaligus putrinya yang bernama Dewi Mahdalia menyebutkan uang yang hilang itu adalah hasil menjual 2 rumah di Surabaya dan di Sidoarjo. Total hasil penjualannya adalah 345 juta. Awalnya kan menjual rumah di Sidoarjo dan di Jalan Semarang, Surabaya, lalu uangnya dimasukkan ke rekening semua, kata Dewi. Selain itu, uang tersebut rencananya akan digunakan untuk biaya pengobatan sang istri yang sakit komplikasi. Namun sang istri yang bernama Putri Aryani meninggal dunia pada 19 Agustus 2022. Lalu bagaimana tanggapan Bank BCA terkait kasus tukang beca yang membobol tabungan Bapak Muin? Ternyata ada tanggapan dari Direktur Utama BCA Yahya Setia Atmaja memastikan dana nasabah yang hilang akibat aksi pembobolan oleh tukang beca tak diganti karena merupakan kelalaian nasabahnya. Sungguh sedih sekali nasib Pak Muin selaku pemilik rekening. Uang tersebut hasil dari menjual rumah untuk pengobatan sang istri. Ternyata istrinya meninggal dan uang tersebut dibobol oleh orang lain. Nah, berkaca dari kasusnya Pak Muin, Mimin punya tips nih untuk aman bertransaksi di bank. 1. Simpan buku tabungan di tempat yang aman ya, tidak mudah dijangkau oleh orang lain seperti di berangkas, di dalam tas laptop, atau ditumpukan buku dokumen yang tidak terjamah oleh orang lain. Yang kedua, pastikan tidak ada yang mengetahui PIN ATM. Ini sifatnya rahasia ya. Update PIN secara berkala. Jangan gunakan PIN yang mudah ditebak seperti tanggal ulang tahun atau tanggal pernikahan. Yang ketiga, pisahkan tabungan harian dan tabungan jangka panjang. Jika tabungan jangka panjang memiliki nominal yang sangat besar, sebaiknya jangan dibawa kemana-mana. Simpanlah tabungan yang jangka panjang ini di tempat yang tidak terjangkau.
Sebaliknya, kalau ada tabungan harian, isilah sesuai saldo yang sesuai kebutuhan hariannya, jangan diisi banyak-banyak. Bawalah ATM sesuai kebutuhannya ya, jangan terlalu banyak, tapi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan harian kita. Semoga bermanfaat ya tips aman menabung dan bertransaksi di bank ini. Selalu waspada dimanapun berada. Jangan lupa tonton terus channel Kriminalpedia, menikmati cerita kriminal sambil ngopi.